Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Setelah minggu kemarin kita menyelesaikan bab sujud syukur maupun sujud tilawah. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama tentang puasa. Tentunya adik-adik sudah pernah melakukan karena sudah kelas 8 sekarang sudah beberapa kali melakukan atau ikut melaksanakan kegiatan puasa Ramadan. Nah, sebetulnya puasa itu apa? Mari kita bahas untuk hari ini. Kita akan membahas bersama tentang puasa. Ya, puasa secara bahasa artinya menahan atau mencegah, ya, menahan atau mencegah. Kemudian secara istilah puasa itu menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk dan yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi secara istilah pengertian puasa itu adik-adik semuanya, kita tidak hanya menahan makan dan minum saja atau perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, tetapi disertai dengan niat karena Allah, ada syarat dan rukun tertentu yang harus kita penuhi supaya puasa kita menjadi sah gitu. Nah, selanjutnya dalil yang menerangkan tentang perintah puasa itu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi adik-adik semuanya, kita diperintahkan puasa itu punya tujuan yang sangat mulia, yaitu apa? Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adik-adik, puasa itu juga ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Itu ada syarat wajib maupun syarat sah puasa. Nah, ini harus kita ketahui supaya puasa kalian benar-benar sah karena ada syarat yang harus kita penuhi. Apa saja syaratnya? Yang pertama, untuk syarat wajib, beragama Islam, berakal sehat, balik, mampu, dan mukim. Nggak cukup beragama Islam saja. Kalau orangnya gila, ya nggak wajib puasa. Masih kecil, belum balik, nggak wajib puasa. Atau ya beragama Islam, berakal sehat, balik, tapi dalam keadaan sakit, ya berarti tidak mampu untuk melaksanakan puasa, berarti belum memenuhi syarat wajib puasa. Adik-adik semuanya selanjutnya. Nah, syarat sah tadi ada syarat wajib, sekarang ada syarat sah. Yang pertama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas dan pada waktu yang diperbolehkan puasa. Mumayyiz, ada yang tahu? Ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, itu namanya mumayyiz. Nah, suci dari haid nifas ini khusus untuk adik-adik perempuan atau kaum wanita. Kita lanjut. Rukun puasa adik-adik ada 2 rukun puasa. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Niat, ayo, sudah hafal semua tentunya kalau dilafalkan dalam bahasa Arab ya. Nawa itu sauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Itu niat kalau dilafalkan dalam bahasa Arab. Tapi adik-adik perlu ingat, niat itu wajibnya di dalam hati. Kita melafalkan niat itu hanya untuk menuntun hati kita supaya tidak lupa kita itu sedang berniat apa. Nah, khusus untuk bulan Ramadan, niatnya harus di malam harinya. Dah, rukun puasa sudah, kita lanjut amalan-amalan sunnah pada waktu kita puasa. Jadi ada beberapa hal yang ketika kita mengerjakan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang puasa. Yang pertama apa? Makan sahur. Nah,
sahur itu hanya makan, tetapi kalau di bulan puasa kita niat sahur untuk puasa kita itu menjadi amalan sunnah. Ya, makan sahur, tapi biasanya adik-adik kan apa? Males ya kalau bangun untuk sahur. Ya harus tetap semangat. Karena apa? Itu bagian dari eh, usaha kita supaya puasa kita nanti kuat. Kita dukung, kita ikhtiari dengan makan sahur, di mana itu merupakan bagian dari sebuah kesunahan. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa bila tiba waktunya dan mengakhirkan makan sahur. Loh, luar biasa toh ini toh. Jadi ketika mancing waktu maghrib langsung itu dong 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 deng. Nah, itu langsung kita disunahkan untuk langsung membatalkan puasa atau berbuka puasa. Jangan merasa masih kuat, nanti saya bukanya jam 6:30 saja, saya masih kuat kok. Loh, yang seperti itu malah tidak mendapatkan kesunahan. Jadi waktu maghrib tiba langsung kita berbuka puasa itu sunnah. Dan kalau sahur itu kebalikannya. Kalau sahur itu mendekati imsak, mengakhirkan sahur itu juga bagian dari sebuah kesunahan. Kita lanjut yang ketiga. Hal-hal yang disunahkan atau amalan sunnah itu berbuka dengan yang manis. Apa ini gambarnya ini? Kurma. Nah, tapi kalau mungkin adik-adik di rumah tidak ada kurma, bisa diganti yang lain, mungkin pisang atau teh manis. Nah, ya sesuai dengan kesukaan panjenengan adik-adik. Nah, itu berbuka dengan yang manis itu sunnah. Nah, kalau nggak ada yang manis, air putih ya boleh. Namanya juga tidak ada. Tetapi kalau ada, kita berbuka dengan yang manis. Selanjutnya yang keempat, membaca doa berbuka puasa itu juga sunnah adik-adik semuanya. Nah, yang familiar ada beberapa macam doa itu adik-adik. Untuk yang familiar di kita, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, bagaimana doanya? Sudah pada hafal semuanya? Coba, ayo bareng-bareng ayo. Apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa untuk berbuka puasa. Sunnah kita baca ketika kita akan berbuka. Yang selanjutnya, yang amalan sunnah lagi, memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Nah, ini. Jadi umpama ada teman kita bertamu ke tempat kita menjelang maghrib. Nah, itu kita sunnah untuk memberikan buka puasa untuk dia. Dan yang hebatnya lagi apa? Kita mendapatkan pahalanya orang yang kita beri puasa, kita beri buka itu tanpa mengurangi pahalanya dia. Jadi kita double. Nah, luar biasa tuh. Hanya seteguk air putih saja umpamanya. Atau mungkin 1 atau 2 buah biji kurma. Itu bisa mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa tersebut. Masya Allah luar biasa. Nah, ini perlu kita latih kita untuk bisa melakukan hal yang seperti ini. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Biasanya apa namanya kalau di bulan puasa tadarus. Nah, ini biasanya kalau di masjid-masjid kampung, di desa-desa itu habis taraweh mereka tidak kundur, tidak pulang dulu, tapi bareng-bareng saling menyemak untuk tadarusan Al-Quran. Atau kalau adik-adik di rumah sendiri ya habis subuh, habis maghrib itu diistiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah luar biasa pahalanya. Oke, yang ketujuh Pak, amalan sunnahnya memperbanyak sedekah. Nah, sedekah apa? Sedekah memberikan sesuatu lah kepada orang lain yang bermanfaat, bisa uang, bisa barang, bisa berupa tenaga. Nah, itu kalau di bulan puasa luar biasa, itu pahalanya lebih banyak dibandingkan ketika di luar bulan puasa. Nah, kalau adik-adik sedekahnya apa kira-kira? Uang juga terbatas loh, uang sakunya. Ya, umpama sedekahnya berupa membantu teman yang sedang butuh bantuan, umpamanya mencuci pakaian umpamanya, atau mungkin mengerjakan tugas belajar bersama temannya tidak bisa dibantu, itu juga sedekah ilmu itu malahan. Nah, yang seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa sedekah itu hanya materi saja, hanya berupa wujud uang, tidak.
tenaga, temen capek, dipijitin, itu juga sedekah itu. Oke, adik-adik semuanya yang berbahagia, setelah kita mengetahui hal-hal yang disunahkan ketika puasa, ada juga hal yang dimakruhkan. Kalau puasa, itu kalau sunnah tadi kita lakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi kalau makruh gimana? Kebalikannya. Kalau kita laksanakan tidak apa-apa, tetapi kalau kita bisa meninggalkan mendapatkan pahala. Yang pertama berkumur. Nah, ini biasanya kapan ini? Ketika mau sholat, kalian berwudu berkumur kan? Nah, kalau di bulan puasa, itu makruh hukumnya berkumur. Ya, keterangan lebih jauhnya, kapan waktunya mulai dimakruhkan? Ketika mulai matahari condong ke arah barat atau waktu zuhur. Jadi kalau pagi masih boleh. Kemudian mensikat gigi atau bersiwak. Nah, ini setelah waktu zuhur, ini kita makruh. Tetapi sebelum itu masih diperbolehkan. Yang ketiga mencicipi makanan. Biasanya siapa ini? Adik-adik perempuan kan? Nah, jarang kalau laki-laki masak ya ada satu dua saja, tapi kebanyakan adik-adik perempuan. Lepas puasa gimana Pak ini? Boleh mencicipi, tapi jangan ditelan. Cukup dicicipi di ujung lidah, kemudian sudah pas ya diludahkan kembali. Ya kalau nyicipi 1 sendok kemudian ditelan dengan sengaja ya batal puasanya. Oke, yang keempat, memperbanyak tidur. Loh, mungkin adik-adik pernah mendengar kan, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ya betul itu tidak salah, tetapi jangan terus puasa terus tidur terus, nggak mau melaksanakan aktivitas yang lain. Ya logikanya gini adik-adik, kalau tidur saja itu dapat pahala, apalagi kalau beraktivitas yang bermanfaat yang lain, berarti pahalanya lebih besar. Lah kalau kita perbanyak tidur ya karena apa umpama? Ya itu makruh ya. Ya tapi kalau punya, wah kalau saya nggak tidur malah maksiat toh Pak. Wah lah ya monggo kalau itu lebih baik tidur daripada maksiat. Oke, yang kelima, yang makruh berpuasa, apa yang hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah suntik atau bekam. Jadi umpamanya adik-adik sakit, kemudian periksa ke dokter, ke puskesmas, disuntik itu enggak batal puasanya, cuma hukumnya makruh. Oke. Lanjut adik-adik, setelah tadi amalan sunnah sudah, kemudian hal-hal yang dimakruhkan sudah, kita sekarang mengenal hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Apa bisa Pak makan dan minum dengan tidak disengaja? Oh bisa, karena lupa umpamanya. Adik-adik lupa dari sekolahan, pulang ke rumah, capek, tiba-tiba ada air di atas meja, 1 gelas langsung diminum saja gitu. Padahal kalian puasa. Tapi kalian memang lupa atau enggak ngerti, lalai kalau tadi puasa. Ya enggak apa-apa, itu malah rahmat dari Allah itu. Rezeki kalian. Rezeki kalian itu kalau lupa. Tapi lupa atau tidak, itu yang tahu ya kalian semuanya. Enggak bisa kita, saya lupa kok. Padahal enggak, padahal sadar ya batal puasanya itu. Oke, yang kedua, berhubungan badan ini untuk suami istri di siang hari enggak boleh ya, enggak boleh. Kemudian yang ketiga, keluar darah haid nifas, khusus untuk adik-adik perempuan, kaum wanita. Jelas ya kalau haid nifas puasanya tentunya batal. Kemudian keluar sperma atau mani dengan disengaja juga membatalkan puasa. Yang kelima, muntah dengan disengaja. Gimana caranya? Ya kalau mulutnya umpamanya dimasukin apa itu akhirnya muntah, itu karena punya niatan supaya muntah ya batal puasanya. Beda kalau adik-adik umpama ini bepergian naik bis, tubuh nggak terlalu fit, akhirnya di perjalanan muntah, itu berarti apa namanya? Mabuk kan? Nah, itu tidak membatalkan puasa karena apa? Tidak disengaja. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah hilang akal ya. Entah itu karena gila, entah karena ayan, orangnya menjadi hilang akalnya, itu puasanya batal. Terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad atau apa bahasanya yang lain yang kalian pahami, keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Kita selalu berdoa kepada Allah
Semoga Islam dan iman kita itu kita bawa sampai menghadap Allah, kita bisa husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Nah, sudah hal-hal yang membatalkan puasa. Kita lanjut. Nah, tentunya kan kita melaksanakan puasa itu ada hikmahnya, ada manfaatnya yang luar biasa. Apa tuh manfaatnya? Yang pertama, tanda terima kasih atas nikmat Allah. Jadi puasa itu bagian dari wujud syukur kita kepada Allah. Nikmat sehat yang diberikan, nikmat kesempatan, kemudian tercukupinya harta atau rezeki yang melimpah, itu bagian dari nikmat Allah. Lah Allah memerintahkan puasa kita laksanakan, itu bukti syukur kita kepada Allah. Nah itu yang kedua, belajar disiplin otomatis. Waktunya berbuka ya buka, waktunya sahur sahur. Nah, ini bagian dari belajar disiplin kita, melatih supaya kita menjadi punya jiwa yang disiplin karena puasa yang kita lakukan. Yang tiga, apa? Memupuk rasa belas kasihan kepada sesama. Nah, ini jelas. Oh, kalau puasa itu lapar seperti ini, ya Allah, ternyata orang nggak makan seharian itu berat. Nah, umpama ada tetangga kita yang kebetulan memang kekurangan, kemudian kita melihat apa itu namanya orang-orang yang meminta-minta, itu akan muncul rasa kasih sayang kita. Karena apa, mereka belum tentu seharian makan. Luar biasa ternyata mereka itu berat sekali perjuangannya. Lah kita yang diberikan kecukupan oleh Allah dengan puasa itu akan merasakan, oh ya Allah, ternyata satu hari nggak makan itu luar biasa beratnya. Muncullah rasa kasih sayang terhadap sesama. Terus yang empat apa? Di surga nanti, di akhirat nanti akan ada pintu khusus yang disediakan untuk orang-orang yang ahli puasa. Namanya pintu royan atau babur royan. Masya Allah. Jadi selain 8 pintu surga yang sudah kita ketahui itu, Allah memberikan tambahan pintu khusus untuk orang-orang yang ahli puasa, yaitu pintu royan. Ya, semoga saja kita bisa ya. Amin Allahumma amin. Yang kelima, hikmah puasa adalah badan kita menjadi sehat. Loh kok begitu, Pak? Iya, karena makan kita teratur, gizinya juga ada, sehingga tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, itu yang perlu kalian ketahui, sehingga puasa itu benar-benar memberikan keberkahan kepada kita, tambah syukur kita, kemudian kita muncul dalam diri kita untuk saling mengasihi dengan sesama. Dari puasa yang kita lakukan, insya Allah akan memberikan efek yang luar biasa. Demikian adik-adik yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan adik-adik bisa memahaminya, kemudian menelaahnya. Setelah itu bisa kalian kerjakan, bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi amalan-amalan sunnah tadi, kalau sudah kita lakukan di bulan Ramadan ya jangan berhenti di situ. Setelah Ramadan tetap harus kita lakukan, kayak tadarus Al-Qur'an, kemudian memperbanyak sodako. Nah itu nggak hanya di bulan Ramadan saja, karena itu baik ya kita istiqomahkan. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Guru ada kekurangan. Kalau nanti ada yang perlu disampaikan, nanti setelah ini bisa kalian sampaikan. Saya akhiri dulu pertemuan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.